Halo Bung, besok datang di ibadah PKB nggak? Apa? Nggak bisa? Emang kemana? Aduh, oke lah kalau begitu. Kenapa Bung? Jelek amat mukanya. Sudah 10 orang gua telepon untuk ikut ibadah PKB, tapi cuma 2 yang bersedia hadir. Yang lainnya sibuk. Jam ibadahnya nggak pas kali, sampai banyak yang macet gini. Loh, nggak bisa gitu dong. Ini kan ibadah. Harusnya mereka menghormati panggilan Tuhan. Mereka harus tahu kalau sudah diputuskan jam ibadah, harus datang. Yang putusin jam ibadah itu Tuhan apa manusia? Jangan mudah bawa nama Tuhan kayak Farisi zaman dulu. Benar Bung. Terkadang kita ini mudah mengatasnamakan Tuhan hanya karena sudah berjubah pejabat gereja. Judulnya panggilan Tuhan, namun isinya pilihan manusia yang bisa aja nggak tepat sasaran atau wrong time. Mungkin itu sebabnya ahli Taurat dan pemuka agama Yahudi membenci Yesus, karena dia sering vokal dan mengkritisi judul hukum agama yang beda isinya. Jadi harus gimana dong supaya orang mau datang beribadah? Apakah kita harus kompromi dengan mereka? Hikmat bro, hikmat. Sebuah keputusan dan kebijakan atas nama Tuhan butuh hikmat khusus. Maksud lo kecerdasan? Hikmat itu bukan kecerdasan, kepintaran, atau teknologi. Hikmat itu milik Allah yang membantu manusia membuat putusan atau pilihan untuk mengatasi masalah, apalagi untuk urusan gereja. Maksudmu hikmat itu Roh Kudus? Betul. Perjanjian Lama menyebut hikmat itu sebagai pengetahuan tinggi, yakni Roh Allah. Sedangkan Yesus menyebutnya sebagai Roh Kudus. Sabar. Jadi hikmat itu Roh Kudus, ibarat seorang penasehat atau penuntun jalan. Sebaiknya kafling ini kita serahkan kepada Pak Pendeta yang menjawab aja. Tuh bro, sudah lo dengar kan? Jadi lo harus pakai ilmu tingkat tinggi, yakni hikmat Roh Kudus dalam mengelola pelayanan gereja. Jangan bentar-bentar komplain, salahin begini, dan begono soal jemaat. Nah, sekarang gue mau nanya. Jumlah PKB kita kian hari kian menyusut. Gimana caranya supaya gereja ini rame lagi dan bertambah jemaatnya kayak gereja-gereja modern? Kalau menurut hikmat Allah versi 5 roti dan 2 ikan, ukuran jumlah bukan masalah bro. Hari ini jika adanya cuma 5 wanita dan 2 pria yang beribadah, nggak berarti gereja mati. Yang membuat 5 roti dan 2 ikan menjadi ribuan potong adalah kerja keras Yesus yang memecahkan roti dan mengucap berkat syukur sebelumnya. Jadi kuncinya adalah kerja keras gitu? Kalau itu sih nggak perlu hikmat Allah. Semua orang juga tahu. Kalau nggak kerja, mana dapat duit? Gue sudah orot labora loh. Berdoa dan bekerja, tapi tetap aja hasilnya nggak cukup dan stuck begitu-begitu aja. Sini gue kasih tahu. Rahasia Yesus mengubah 5 roti dan 2 ikan. Rahasianya bukan cuma kerja, tapi mengucap syukur. Maksud lo persembahan sebagai mengucap syukur? Mengucap syukur itu bukanlah bermakna kantong kolekta, tapi respon jiwa yang bersyukur bahwa masih ada tersedia modal startup. Sekecil apapun modal kita, ukuran bukanlah masalah, asalkan startupnya adalah berterima kasih kepada Tuhan bahwa ada tersedia modal untuk memulai kerja yang diberkati. Ini seru. Baru aku tahu kalau mengucap syukur bukanlah soal menghitung modal, tapi suasana hati yang bersemangat sebagai modal penggerak kerja yang diberkati Tuhan. Wah, sepertinya hikmat ini bukan soal bergereja saja, tapi soal membangun hidup. Betul nggak Pak Pendeta? Wah, mantap bener nih khotbahnya ya. Masa kau nggak lihat? Ada Roh Kudus loh bersamanya.
By the way, saya kok penasaran urusan 5 roti dan 2 ikan. Penasaran apanya ya? Emangnya dulu bos kita ngapain capek-capek robek-robek roti buat 5.000 orang? Kenapa nggak ikutin gayanya Musa? Minta roti turun dari langit. Kan cepet beres urusannya. Dan efek publisitas dan followernya lebih heboh lagi. Kalau yang gue baca, di program kerja proyek TPG Perjanjian Baru, tujuannya adalah supaya para murid dan gereja belajar tentang cara mengubah modal yang kecil menjadi berkat yang besar, bukan dengan meminta, tapi dengan selalu bersyukur dan bekerja. Oh gitu, oke. Nggak heran kalau awalnya dari 8 keluarga, Jemaat Nazaret bisa berkembang menjadi ratusan keluarga sampai hari ini. Pantesan. Bos selalu ingatkan kita untuk memulai hari ini dengan bersyukur, supaya hari itu diberkati menjadi sukacita berkelimpahan. Cuco itu, makin lama gue lihat lu makin berhikmat bro. By the way, TPG apa sih? Lu gak tahu? Nggak tahu gue. TPG itu teologi pekerjaan Kristus. Yang bener ah. Aminin aja lah.